Saya percaya pada pagi hari ini kita sudah datang dengan hati yang siap untuk memuji Tuhan. Amin. Kita datang dengan hati yang mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya bersyukur kalau hari-hari ini hari-hari ini saya boleh belajar mukjizat Tuhan gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak melulu mukjizat itu tentang yang ada, yang tidak ada menjadi ada, yang sakit tiba-tiba menjadi sembuh. Itu namanya sulap. Kalau nggak ada tiba-tiba jadi ada, itu namanya sulap. Mukjizat Tuhan itu kita nggak tahu kapan datangnya. Kita nggak tahu kapan kita terima, tapi saya yakin dan percaya setiap hari kita pasti mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Amin. Di tengah dunia yang jahat ini Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita ada hari ini, pagi ini dengan sehat, dengan kuat, kita boleh ada di tempat ini, kita boleh beribadah, itu karena mukjizat Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah, Bapak yang kami agungkan. Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini buat setiap kami ya Bapa. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau datang dengan segala kelemahan kami Tuhan. Kami mau datang dengan segala ketidakmampuan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menguatkan setiap kami. Biarlah Tuhan yang memberikan kami roh sukacita pada pagi hari ini Tuhan untuk memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau baca satu ayat. Saya undang kita semua bangkit berdiri yuk. Kita mau baca 2 Korintus 12 ayat 9a. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita udah boleh tos kanan kiri ya. Kita tos kanan kiri, katakan kaulah kuatku. Haleluya. Meskipun musuh di depan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, kau sungguh ada Yesus bersamaku. Beriku rebah di kiriku, berlaksana di sisi kanan. Kau janjimu, engkau bersamaku. Jangan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu. Kaulah kuatku, kau banggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuasaku, perlindunganku. Kaulah Allahku, amin. Ya Allahku, kekuatan kita, amin. Katakan, meskipun musuh di depanku, ya rintangan menghadang langkahku, kau sungguh engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksana di sisi kanan. Kau janjimu, engkau bersamaku. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Takkan pernah goyah. Ini keyakinan kami Tuhan, hanya pada Yesus. Tiada yang seperti
kita angkat tangan kita semua tinggi-tinggi ke atas. Kita mau kepalkan. Kita mau nyanyikan Allahku dahsyat. Amin. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan semuanya Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Yo, sambil semua tangannya ke atas. Menyembah, tinggikan. Sekali lagi Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Come on, get me joyful. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi menyembah. Amin. Kita mau nyanyikan dari utara ke selatan, biar terdengar pujian bagi Tuhan. Amin. Katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus. Amin. Sanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Biar kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan. Kebesarannya diceritakan. Sebut namanya. Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah. Semuanya siap-siap ya. Katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Teman jemaat saja katakan Allahku dahsyat. Ya, semua tepuk tangan di atas kepalamu. Kita bisa lebih baik dari ini memuji Tuhan. Amin. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi. Woo. Come on. Kita bisa lebih semangat lagi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi dong. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kami menaikkan segala pujian syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Sebab Engkaulah pencipta hidup kami. Engkau pemelihara jiwa kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Kau pencipta hidupku. Pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup, pemilik
Engkau Allah yang mulia,
Bapak Ibu, firman Tuhan katakan di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Mari datang dengan segala kelemahan kita. Mari katakan, Tuhan aku gak sanggup. Mari katakan, Tuhan aku butuh Engkau. Mari hampiri tahta kudusnya. Kita butuh Tuhan, kita butuh Yesus. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Bapak Ibu dengar ini. Hebatnya tantangan. Seberapa hebat tantangan kita pada pagi hari ini. Kita punya Tuhan yang lebih hebat. Ku berserah kepadamu Yang membelah laut yang terlukan badai, yang mustahil pun terjadi pun terjadi karena kuasa-Mu Tuhan yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Bapak Ibu, kalau saya boleh bersaksi sedikit, beberapa bulan yang lalu saya sempat sakit. Mungkin cuma keluarga saya yang tahu, suami saya yang tahu. Saya merasa sakit saya tuh seperti membuat saya putus asa gitu. Saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak bisa hidup kalau seperti ini terus gitu. Saya merasakan sakit terus. Saya sudah berobat sebulan nggak kunjung sembuh, 3 bulan nggak kunjung sembuh, 6 bulan nggak kunjung sembuh. Bapak Ibu betapa putus asanya saya pada waktu itu. Sampai 8 bulan ada satu momen tiba-tiba sakit itu hilang gitu aja. Betul-betul hilang gitu aja. Itu betul-betul mukjizat yang saya rasain, kebaikan Tuhan yang saya rasain dalam hidup saya Bapak Ibu. Tapi bukan masalah sehat, sakit menjadi sembuh Bapak Ibu. Saya mau katakan hari-hari ini kita sungguh merasakan mukjizat Tuhan yang luar biasa. Kita boleh sehat, kita boleh menghirup udara gratis Tuhan. Bapak Ibu, itu mukjizat Tuhan, amin. Saya percaya Tuhan Yesus yang memberikan makan 5.000 orang, Dia juga Tuhan yang akan mencukupi kebutuhan kita pada pagi hari ini, amin. Tuhan Yesus yang membelah lautan bagi Musa, Dia juga yang akan memberikan kita jalan keluar akan setiap masalah kita, amin. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, Dia juga yang akan mengerjakan mukjizat demi mukjizat dalam hidup Bapak Ibu dan saya, amin. Haleluya. Lagu ini sungguh luar biasa. Begitu saya dengar, saya selalu menangis menyanyikan lagu ini. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah
yang maha kudus, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa. Mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami terus dan menerus ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu terus bergantung di hadapan-Mu. Ajar kami juga untuk selalu mengucap syukur di saat kami menghadapi persoalan masalah apapun yang terjadi dalam hidup kami. Baik itu masalah sakit penyakit, masalah keuangan Tuhan, masalah keluarga. Asal kami berserah sepenuhnya di hadapan-Mu. Saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, Engkau pasti akan turun tangan Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur. Di saat kami diproses Tuhan, kami terus mau belajar ya Bapak. Karena melalui proses yang Kau berikan buat kami, itu terus menguatkan iman kami Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan yang mustahil apapun Tuhan, Engkau sanggup melakukannya. Mustahil buat kami, tapi tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pujian penyembahan sudah kami naikkan di hadapan. Kau ada di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang terlewatkan satupun ya Bapak. Saat ini kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar Tuhan, itu boleh terus menguatkan kami, menegur kami. Kami mau berubah ya Bapak, karena firman-Mu adalah iya dan amin. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom. Tuhan kita dahsyat, amin. Kesaksian Cipia luar biasa. Saat dia sudah lemah, gak kuat, tapi dia terus bergantung sama Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar, amin. Besok-besok Cipia, kalau ada apa-apa telepon bagian tim doa ya. Ada tim doa yang berdoa buat kita semua, amin. Jangan beban itu disimpan sendiri ya, bagikan dengan kita. Karena kita semua adalah keluarga. Amin. Kita semua keluarga. Kalau ada yang satu yang sakit, kita juga sakit. Saat ini pada bingung ya. Semua naik nggak? Tadi saya mau nanya Pak Hengki, cuman Pak Hengki nggak ada. Pak Hengki sembako naik nggak sih gitu? Ada Pak Yanto, Bu Dewi, minyak naik Bu? Naik lagi. Beras? Naik. Cabai? Naik. Semua boleh naik, tapi Roh Kudus boleh turun di antara kita semua, amin. Semua boleh naik. Roh Kudus turun untuk menguatkan kita pribadi lepas pribadi, amin. Ya nggak apa-apa semua naik. Tapi kalau kita berserah sepenuhnya sama Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan akan berikan yang terbaik buat hidup kita, amin. Siapa yang udah ikut Tuhan 10 tahun? Ada yang 10 tahun udah ikut Tuhan, boleh angkat tangan. Yang 1 tahun? 1 tahun? Gak ada ya, semua rata-rata udah atas 5 tahun semua, amin. Amin. Tapi hidup kita udah berdampak belum? Amin. Yang amin cuma 1, Bu Dewi. Kita rata-rata udah 5 tahun di atas Tuhan, tapi kita udah berdampak belum hidup kita? Boleh klik ya, kita belajar hari ini tentang dampak bertemu dengan Tuhan. Tadi saya tanya, kita udah ngikut Tuhan di atas 5 tahun, tapi kita sudah berdampak belum? Klik lagi. Apakah selama ini kita sudah membawa dampak? Sudah belum? 1, yang lain, sudah? Kita mau berdampak buat orang sekitar kita, amin. Amin. Klik. Ya, Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Klik lagi, ayatnya belum habis ya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk
aku. Semua pengikut Kristus yang mengalami perubahan hidup, boleh diklik. Ya. Semua pengikut Kristus yang mengalami perubahan hidup menjadi manusia baru pasti sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Amin. Semua pengikut Kristus yang mengalami perubahan hidup pasti sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kita sudah berjumpa dengan Kristus? Kalau langsung kita belum. Ya. Tapi bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, yaitu dengan nyanyi, nyembah, baca firman Tuhan. Boleh klik. Ya, salah satu yang berdampak hidupnya, Petrus seorang nelayan menjadi rasul dan penginjil. Petrus bertemu dengan Tuhan. Seorang nelayan menjadi rasul dan nelayan yang menjala ikan bertemu dengan Tuhan, dia hidup menjala manusia. Satu lagi, klik. Paulus, penganiaya Kristen menjadi rasul dan penginjil. Paulus yang luar biasa jahatnya, di saat dia bertemu dengan Tuhan, dia bisa berubah. Ya. Paulus itu penganiaya orang-orang Kristen menjadi rasul dan penginjil. Luar biasa jahatnya, dia kalau ketemu orang Kristen, dia aniaya. Bagi Tuhan, kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, seberapa jahat pun kita, seberapa bejat pun kita, kalau Tuhan udah menjamah melawat kita, gak ada yang mustahil. Paulus yang luar biasa jahatnya bisa berubah. Kita pun pasti bisa. Kita pun pasti bisa. Seberapa jahat pun kita, bejat pun kita. Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kalau kita pasti akan berdampak buat orang-orang sekitar kita. Berdampak buat hidup kita. Jangan minder, buat orang jahat. Enggak. Kalau kita udah berjumpa dengan Tuhan, pasti hidup kita berubah. Saya suka bilang, dulu hidup saya belajar ilmu. Ya. Dibacok nggak mempan dulu. Minum air keras saya. Air keras saya minum. Jadi bukan debu saja. Saya dulu begitu. Jahat, mama saya tahu siapa saya. Waktu saya jadi pendeta, mama saya bingung. Jika Aceh bisa jadi pendeta, aneh juga gitu ya. Bingung. Saya belajar. Saya mandi 7 sumur, nggak air panas Pak. Saya mandi, nyari ilmu. 7 sumur saya mandi. Ya, itu dulu saya. Saya punya banyak baca-bacaan. Perempuan dulu kalau saya tiup, langsung ikut saya. Itu dulu. Kalau ini istri saya enggak, ini saya perjuangkan dulu dia. Dia dulu harusnya buat teman saya gitu. Saya comblangnya. Tapi akhirnya jadi sama comblangnya. Sebab kenapa? Comblangnya yang banyak ngomong, yang banyak ketemu. Jadi dia nggak jadinya sama saya. Itu dulu. Ya. Dulu. Tapi sejak saya bertemu dengan Tuhan, sejak saya dijamah sama Tuhan, saya berubah. Jadi siapapun kita saat ini, sejahat kita apapun saat ini, kita percaya kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, Tuhan sudah menjamah kita, nggak ada yang mustahil. Amin. Nggak ada yang mustahil, percaya. Klik lagi. Ya. Matius pemungut cukai menjadi rasul dan penginjil. Ya, kita tahu ceritanya. Matius pemungut cukai menjadi rasul dan penginjil saat dia bertemu dengan Tuhan. Pemungut cukai sama orang kantor pajak sekarang ya, orang pajak. Pemungut cukai itu waktu itu banyak, dibenci orang. Tapi di saat dia bertemu dengan Tuhan, dia berubah. Jadi saat ini siapapun kita, jangan minder, jangan takut.
Di saat Tuhan menjamah melawat, pasti hidup kita akan berdampak buat orang lain. Berdampak juga buat hidup kita sendiri. Boleh klik. Perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru ketika berjumpa dengan Kristus. Di dalam hal apa kita mau belajar? Yang pertama, hidup dalam pertobatan. Matius ayat 8 berkata, jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Klik. Pertemuan pribadi dengan Tuhan pasti menghasilkan pertobatan. Amin. Jadi pertemuan pribadi dengan Tuhan pasti menghasilkan pertobatan. Yang tadi saya bilang, ada pertobatan, ada perubahan dalam hidup kita. Dari kita yang dulu gak benar. Ya, kalau kita hidup dalam pertobatan, kita pasti akan berubah. Dari hal-hal yang gak benar, kita berubah menjadi hal yang benar. Dulu juga, kalau kita lagi sincia di rumah, pasti kita main kartu ya, Hui. Ya Ma ya, ya Mama gitu. Dulu. Tapi semenjak saya berubah, kalau saya datang ke sana, adik-adik saya ngomong, udah jangan main, ada pendeta datang katanya. Ya. Jadi sekarang di rumah nggak ada yang main capsa lagi ya Pak? Nggak ada lagi yang main kartu. Udah nggak ada. Pertobatan, ada perubahan. Kalau enggak, 5 tahun, 10 tahun kita ikut Tuhan, kalau kita enggak ada perubahan, aduh, jangan sampai terjadi seperti itu. Saya pernah diundang di GBI Fatmawati. Dulu saya beribadah di gereja itu. Ya tahun 80-an saya bergereja di GBI Fatmawati. Waktu saya diundang di sana saya bilang, kalau kita udah berubah. Dulu saya jemaat seperti begini, sama kita duduk. Dengar firman, nyanyi. Dengar firman, pulang. Habis itu kita nggak tahu apa-apa yang difirmankan oleh hamba Tuhan. Apalagi kalau yang lucu, yang ingat apa cuman lucu doang tuh pendeta. Firmannya apa gua nggak tahu. Pokoknya lucu aja katanya. Ya. Saya bilang, dulu saya jemaat seperti Bapak dan Ibu duduk diam. Tapi Tuhan bisa pakai siapapun kita. Saya bilang contohnya saya bisa berdiri di mimbar ini, di GBI Fatmawati. Karena Tuhan yang sudah menjamah melawat saya. Amin. Amin. Jadi hidup dalam pertobatan, pertemuan pribadi dengan Tuhan pasti menghasilkan pertobatan. Pasti. Asal kita buka hati dan kita mau berubah. Kalau kita cuma diam, gak bisa. Perubahan pertobatan. Yang saya tahu, Pak Ameng saat berjumpa dengan Tuhan ada pertobatan. Banyak berubah. Ya nanti ada kesaksian, ada berapa foto waktu kita lagi ada misi. Ya, boleh klik lagi. Yang kedua, dipimpin dan berbuah roh. Klik Galatia 5 ayat 22 sampai 23, 25 berkata, boleh klik lagi. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Boleh klik sekalian aja. Enggak, balik aja. Ya, ini. Dipimpin berbuah roh. Tetapi buah roh ialah kasih. Kasih itu apa? Kasihnya kasih agape. Kasih hubungan kita dengan Allah, dengan Bapa yang di surga. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Ya. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus damai. Ada apa? Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan. Boleh klik lagi? Ada kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu kita sendiri. Ya dari 9 buah roh ini, 1 kita dengan Allah. 2 dengan sesama. 4 kelemah lembutan, penguasaan diri.
Boleh klik lagi balik bro. Ya, kebaikan, kesetiaan itu kita. Kebaikan kita itu kita, hidup kita, pribadi kita. Kita baik nggak? Kita setia nggak? Kita lemah lembut nggak? Tapi dari 9 buah roh ini harus kita lakukan semua. Ada nggak kasih kita sama Tuhan? Kalau kita bilang, saya mengasihi kamu. Tapi kalau kita nggak mengasihi, siapa bilang kalau kita gini mengasihi Tuhan, tapi kalau kita nggak mengasihi sesama itu bohong. Jangan bilang kita mengasihi Tuhan, tapi sama teman kita aja kita nggak mengasihi. Dengan jemaat kita nggak mengasihi. Dengan teman-teman pelayanan kita nggak mengasihi. Sukacita ada nggak? Ada nggak damai sejahtera? Ada nggak kesabaran? Ada nggak kemurahan? Ada nggak kebaikan? Ada nggak kesetiaan? Ada nggak kelemah lembutan? Boleh klik. Ya. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ada nggak dalam hidup kita? Ini pribadi kita. Lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu jikalau kita hidup oleh roh. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bagaimana kita bisa hidup dipimpin oleh roh? Kita belajar dengar firman Tuhan. Ada waktu-waktu kita hubungan dengan Tuhan. Kita terus ingetin buat setiap jemaat. Ada nggak yang baca firman Tuhan setiap hari? Ada Om KC saya ada baca firman Tuhan setiap hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, enggak. Bacanya cuma tiap hari Minggu kalau di gereja baca firman Tuhan. Kita terus ingatkan, baca firman Tuhan. Kita udah kirimin, ya baca firman Tuhan. Di sini yang hadir berapa Pak Iwan? Ada 80? Belum dihitung? Berapa? 100. Ya, 100 yang datang, yang baca firman Tuhan kurang lebih cuma 30. Terus kita ingetin, kita baca firman Tuhan. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh dengan apa kita baca firman Tuhan. Kita nyembah, kita nyanyi. Boleh klik. Pertemuan dengan Tuhan pasti menghasilkan buah roh dan hidup sesuai dengan roh Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan pasti menghasilkan buah roh tadi yang 9. Dan hidup sesuai dengan keinginan roh Tuhan. Setiap kita yang sudah bertemu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti akan menghasilkan buah-buah roh tadi. 9 buah roh itu pasti bisa. Gampang enggak, tapi kita mau belajar. Kalau kita dipimpin oleh roh pasti bisa. Boleh klik. Bergaya hidup dan berkarakter seperti Kristus. Klik. Hidup kita masing-masing. Adakah kasih itu ada dalam hidup kita, dalam gaya hidup kita? Kita nggak usah jauh-jauh. Dengan saudara kita terlebih dahulu, saudara sekandung. Sudah nggak kita mengasihi mereka? Di saat mereka punya persoalan masalah, kita siap membantu nggak? Kita mengasihi nggak teman-teman sepelayanan kita?
Kita mengasihi enggak orang-orang sekitar kita? Kasih enggak pandang itu orang Kristen atau bukan? Kita mengasihi enggak tetangga sebelah rumah kita? Ada enggak kasih itu dalam karakter hidup kita? Atau kita cuek? Ada enggak kasih kita itu memberitakan kabar baik buat orang-orang sekitar kita? Sudah belum kita melakukan hal seperti itu? Atau kita bodoh amat? Lu, gua. Tapi kalau setiap orang yang sudah berjumpa dengan Kristus, pasti akan bergaya hidup dan berkarakter seperti Kristus. Kita sudah mengasihi orang-orang sekitar kita? Sudah? Udahnya dikit. Ya. Kita udah peduli dengan tetangga kita. Apalagi yang tinggal di komplek. Penting berhubungan dengan tetangga-tetangga sekitar kita. Gak bisa cuek. Kalau kita ada masalah, yang menolong pertama siapa, Pak Ameng? Tetangga bukan? Dulu waktu dokter Denny anaknya digigit anjing, siapa yang pertama menolong? Tetangga juga, ya Bu Weni, Bu Penny. Bukan Bu Weni mah mertua, besan saya itu. Ya, Bu Penny ya. Yang nolong siapa? Tetangga. Yang memberitahukan juga tetangga. Satpam, ya. Satpam juga. Kalau kita cuek dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Apalagi kita, Pak Hengki ngomong waktu kemarin. Kan yang dibilang begini, kok orang Kristen begitu sih? Gak ada tuh yang ngomong orang lain, cuma orang Kristen. Kita menjadi patokan. Ya. Pertemuan pribadi dengan Tuhan pasti menjadikan hidup kita serupa dengan Kristus. Kasih. Belajar mengasihi. Mulai dari orang-orang terdekat kita mengasihi. Mau melakukan itu, amin? Amin. Mau membagi kasih kepada setiap orang? Amin. Gak peduli siapapun dia. Agama apapun, kita gak peduli. Kita belajar mengasihi. Baru kita bisa berdampak buat orang sekitar kita. Kalau gak sia-sia hidup kita. Tahunan kita ikut Tuhan tapi kita gak ada perubahan. Bertahun-tahun kita hidup Tuhan tetap seperti itu. Berdampak. Pertemuan dengan Tuhan berdampak buat orang sekitar kita. Juga berdampak buat hidup kita. Dari kesaksian Cipia tadi sakit 3 bulan, 6 bulan. Dia sudah mengenal Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Sampai satu saat pun dia ada rasa putus asa ya Cipia ya. Tapi kita terus ingat Tuhan karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Kita dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Ya bergantung sama Tuhan. Coba kalau Cipia belum bertemu dengan Tuhan. Udah kemana-mana gak sembuh. Dia nyari orang pintar. Tapi karena dia sudah bertemu dengan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Setiap kita yang sudah bertemu dengan Tuhan, Tuhan pasti akan kuatkan kita terus menerus. Terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Klik lagi. Yang keempat, suka bersaksi tentang Kristus. Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Klik.
Kisah Para Rasul 20 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksiku terhadap semua orang tentang apa yang kulihat dan kau dengar. Ya. Kita harus menjadi saksi terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Kita sudah menjadi saksi buat Tuhan. Sudah memberitakan kabar baik buat setiap orang. Sudah memberitakan buat orang-orang sekitar kita. Saya suka bilang, kalau buat menyampaikan kabar baik, saya salut dengan istri saya. Dia lebih berani dari saya. Kalau dia jalan sama saya, dia ke mall, dia belanja, pasti dia memberitakan kabar baik. Dulu suka direkam, dan sekarang enggak. Dia berani memberitakan kabar baik. Kita sudah melakukan itu belum? Terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Tentang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Tentang kasih Tuhan buat hidup kita. Boleh klik lagi? Orang yang menerima dan mengalami Kristus pasti suka bersaksi tentang Kristus Sang Juru Selamat. Orang yang menerima dan mengalami Kristus pasti suka bersaksi tentang Kristus dan Juru Selamat. Klik lagi. Pertemuan dengan Tuhan menjadikan kita sebagai manusia baru sesuai dengan gambaran Kristus. Pertemuan dengan Tuhan menjadikan kita sebagai manusia baru yang sesuai dengan gambaran. Yang tadi saya bilang dari awal. Manusia baru dan hidup sesuai dengan gambaran. Belajar. Kita belajar. Kita belajar sedikit demi sedikit. Pasti kita akan bisa berubah. Boleh klik lagi. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kita menanggalkan manusia lama dan kelakuannya, kita tanggalkan, kita lepaskan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Ya, mengenakan manusia baru dan terus-menerus diperbarui. Gak instan, tapi terus dan menerus kita diperbarui. Untuk apa? Memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Kalix. Terus menerus kita diperbarui. Saya juga mau belajar. Terus menerus diperbarui. Kita semua juga mau terus semakin diperbarui. Klik lagi. Manusia baru adalah yang diperbarui akal budi dan pikiran dan perasaan agar sesuai dengan kehendak Allah. Manusia baru adalah yang diperbarui, akal budi kita diperbarui, perasaan kita diperbarui sesuai dengan kehendak. Klik lagi. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh perubahan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayatnya lagi, satu lagi. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Klik lagi. Ya, ini saya ambil dari dosen saya. Dia ada pernah nulis artikel seperti ini. Baik, dalam bukunya The Last Lecture berkata, setiap hari berikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Setiap hari berikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Setiap hari berikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Klik. Dan ini Alvin Milite adalah dosen yang kita lagi belajar. Menabur adalah kunci Anda menuai. Jika Anda menabur senyum, maka Anda akan menuai senyum. Apa yang terjadi?
jika Anda menabur berbagai kebajikan. Menabur adalah kunci Anda menuai. Jika kita menabur senyum, maka kita akan menuai senyum. Apa yang terjadi jika kita menabur berbagai kebajikan? Apa yang akan terjadi? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya ada berapa, boleh klik lagi satu kali lagi. Sebelum penutup, saya ada berapa foto dari kegiatan misi kita yang tadi saya bilang. Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, pasti kita akan berdampak. Dampaknya itu apa? Salah satu, kita menabur kebajikan. Kita memberitakan kabar baik. Kita menjalankan misi buat orang-orang sekitar kita. Nah, ini salah satu pelayanan kita waktu kita ke Santa Bolang. Ya, Santom Bolang itu ada di Manado. 7 jam dari kota Manado. Waktu kita ada di sana. Berapa mirisnya kita, Manado. Di kota Manado. Kita yakin 100% orang Kristen di kota Manado. Udah 50, tinggal sisa 55%. 45% mereka sudah berpindah. Miris. Mereka aktif. Kita aktif, mereka juga aktif. Di NTT mereka ada satu rumah, bikin rumah Quran. Buat menampung orang-orang Kristen yang gak mampu. Modal berapa? 1,5 juta mereka sudah bisa memenangkan jiwa. Boleh klik lagi foto-fotonya. Ini waktu di Manado. Ya, klik lagi. Ya, ini pelayanan kita di Santa Bolang. Jadi kita ibadah, suaranya boleh, nggak apa-apa, ini udah ada videonya. Jadi kita ibadah, kita di retreat, kita bawa sound system. Setelah ibadah tenda ini kita lepas lagi. Kita bawa lagi buat listrik. PPPNBA saya tuh. Kalau bikin video bilang-bilang dulu, saya siap-siap dulu gitu ya. Ini pelayanan kita setelah ibadah. Dan setiap orang-orang yang melayani ini bukan gak ada punya kerjaan. Kita sama-sama, mereka punya kerjaan, mereka punya usaha. Tapi di saat mereka pelayanan, toko mereka tutup. Yang jualan masakan Chinese tutup. Melayani 3-2 hari di sana. Mereka tinggalkan. Tapi kita bingung, kok bisa begitu? Dia bilang apa dulu? Kita berdoa. Tapi di saat kita berdoa lagi, Tuhan berkati kita berlipat lagi. Mereka mau berkorban, enggak waktu, enggak ada. Ini kepala dusunnya, lurahnya. Mereka datang 7 jam dari kota Manado. Boleh klik lagi. Ya. Dan ini pelayanan. Ini masing di Santa Bolang tadi. Bukan di NTT. Nah, ini sama masing di Manado. Kita doakan mereka yang datang. Nah, ini baru di NTT. Ya. Ini di NTT pelayanan kita waktu bareng-bareng sama Pak Ameng, Bu Tanti, Bu Dewi dan Bu Dewi, Bu Wira sama Pak Wira. Jadi saya ngeliat Bu Dewi, jadi ngeliat Bu Dewi ya. Kita pelayanan di NTT di satu gereja. Mereka punya tempat ibadah tapi WC-nya seperti ini. Ya. WC-nya seperti ini, nggak layak. Nah, waktu kita datang ke sana, kita spontan. Jadi misi kita langsung kita spontan, nggak beritakan kabar baik. Juga kita langsung
memperbaiki apa yang gak layak lagi. Kita renovasi. WC yang gak layak menjadi WC yang layak seperti ini. Klik lagi. Ya, klik lagi. Nah, ini Pak Abang waktu kesaksian. Dan ini gereja yang tadi kita pelayanan juga ke anak-anak sekolah minggu. Ya, anak-anak sekolah minggu. Di sana anak-anak kecil-kecil seperti ini kalau sekolah sepatunya banyak diteng-teng. Ya, dia sekolah jalan dia teng-teng sepatunya. Sampai sekolah baru dipakai. Kenapa? Saya tanya, biar awet, gak cepat rusak. Nah, itu benar-benar kejadian seperti itu. Dia teng-teng sepatunya. Dari rumah sekolah dia teng-teng, dari sana sekolah deket, enggak, jauh. Bisa 1 kilo dia jalan. Biar sepatunya awet. Kadang-kadang dia bilang, kalau beli kasih besok-besok kalau datang kasih sepatu yang gedean Pak. Pakainya nomor 8 kasih nomor 10. Dia ganjel. Kenapa lagi? Biar awet juga. Jadi bisa kelas 3, kelas 4 masih bisa kepake itu sepatu. Boleh klik. Ya. Ini waktu kita di NTT. Klik lagi. Klik lagi. Nah, ini baru tadi pagi Pak Meng. Saya dikirim oleh Pak Eben gereja di sana. Boleh suaranya? Baru tadi pagi. Ada suaranya? Gak ada suaranya? Sebenarnya ada suaranya. Nah, itu waktu itu kita sama-sama Pak Meng, Bu Wira, Pak Wira, Bu Tanti, kita semua. Waktu kita pelayanan di sini panasnya minta ampun gerejanya. Kita balik lagi apa? Spontan. Kita beliin kipas angin. Boleh klik. Dan ini juga di Lampung. Nah kemarin waktu kita kalau pergi kemana Pak Kace, kadang-kadang kita pergi ini kita lagi jalan misi. Karena sesuai dengan visi dari gereja kita, misi dari gereja kita. Ini di Lampung. Kita ibadah duduk, gak punya bangku. Gerejanya pun belum ada. Gerejanya ada lagi diperbaiki ya Pak, rusak ya waktu itu ya. Jadi mereka ibadah di sini. Duduk kita. Gak ada bangku. Klik lagi. Boleh klik lagi. Nah ini di Lampung. Nah setelah selesai ibadah, kita langsung lagi bergerak. Kemana? Kita ke toko. Kita beliin lagi bangku. Buat mereka bisa beribadah. Jemaatnya berapa? 15, kita kasih 20 bangku. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, pasti kita akan berdampak. Enggak saja buat orang-orang sekitar, kita juga kita berdampak buat orang-orang di luar sana. Boleh klik? Habis. Misi seperti itu, kita jalan. Jadi kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, kita pasti berdampak. Enggak saja buat gereja kita, tapi juga berdampak buat orang-orang sekitar kita. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Amin. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Jangan kita diberkati. Seperti kita gini contoh, gelas. Gelas kita isi air. Satu-satu dia akan penuh, amin. Kemana penuh dia akan luber. Kalau orang yang gak merasa puas, gelasnya udah penuh, udah luber, dia ganti. Pakai cawan yang lebih gede dikit lagi. Biar luberannya penuh lagi. Nggak merasa puas, dia ganti lagi pakai ember. Sampai penuh. Jangan kita punya sifat seperti itu. Tuhan udah berkati kita sesuai apa yang Tuhan kasih buat kita. Saat ada setetes yang udah luber, kita bantu orang-orang di sekitar kita. Karena kita hidup
diberkati untuk menjadi berkat. Mau diberkati? Mau diberkati? Jadilah berkat buat orang-orang sekitar kita. Amin. Nah, diberkati kencang, giliran diberkat buat bagi berkat nggak mau. Mau diberkati? Mau menjadi berkat? Amin. Kalau kita mau mulai memberi berkat buat orang lain, pasti Tuhan akan berkati kita. Tuhan gak pernah berhutang. Tuhan pasti akan berikan juga yang terbaik buat hidup kita. Yang penutup tadi, boleh ayatnya? Yang penutup. Pastikan kita sudah bertemu secara pribadi dengan Kristus yang dibuktikan dengan adanya perubahan gaya hidup. Ya. Pastikan kita sudah bertemu secara pribadi dengan Kristus yang dibuktikan dengan apa? Adanya perubahan gaya hidup kita. Kita yang pelit, gak pelit lagi. Amin. Yang gak pelit, tidak menjadi pelit lagi, amin. Amin. Pasti ada perubahan gaya hidup. Karakter yang sesuai dengan karakter Kristus. Apa? Karakter Kristus, kasih. Kita mengasihi. Serta suka bersaksi tentang Kristus. Dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Kita harus menjadi saksi Kristus. Memberitakan kabar tentang Kristus. Dan hidup penuh dengan kasih. Amin. Penutupnya terus kita ingat. Pastikan kita sudah bertemu secara pribadi dengan Kristus. Yang dibuktikan dengan adanya perubahan gaya hidup kita. Dan karakter yang sesuai dengan karakter Kristus. Serta suka bersaksi tentang Kristus dimanapun kita berada. Dan hidup penuh dengan kasih. Amin. Mau melakukan ini? Amin. Amin. Tuhan berkati. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang kami dengar. Pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap apa yang sudah kami dengar boleh kami lakukan. Hidup di dalam pertobatan. Hidup dipimpin oleh roh dan berbuah roh. Bergaya hidup dan berkarakter seperti Kristus. Dan suka bersaksi tentang Kristus. Biarlah 4 hal ini Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini kami boleh lakukan. Tidak saja kami dengar masuk ke kuping kiri dan keluar ke kuping kanan. Tapi biarlah firman yang kita dengar ini boleh tertanam terus dalam hidup kita. Boleh kami lakukan dalam hidup kita. Menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Sebagai orang-orang yang sudah bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar firman yang kami dengar siang hari terus diingatkan buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Om Kaca untuk kebenaran firman Tuhan. Siapa di sini yang siap menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita? Amin. Kita berdoa biar Tuhan betul-betul pakai kita sebagai berkat. Amin. Kita mau berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan dan boleh mempersiapkan persembahan. Nanti persembahan bisa diberikan pada saat keluar di kotak di depan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu melalui hambanya Om Kaca. Tuhan terus berkati pelayanannya, Tuhan pekerjaannya, usahanya, apapun yang dikerjakannya. Biar Tuhan Yesus terus sertai, Tuhan Yesus buat berhasil. Keluarganya juga Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapak, Engkau sungguh baik, kami ingin memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan yang tidak seberapa, tapi kami rindu Tuhan persembahan ini boleh menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar, boleh menjadi dampak untuk pekerjaan kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Selamat datang di ibadah raya GBI Joyful Minggu jam 9 pagi. Saya ingin mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, mungkin bisa bangkit berdiri atau boleh mengangkat tangan. Tidak ada ya, semua jemaat yang setia. Next. Perpuluhan dan persembahan dapat ditransfer melalui BCA. Rekeningnya 52301447555 atas nama GBI Joyful.
Next. Laporan keuangan bisa dilihat di mading di bawah bagi yang ingin tahu. Next. Doa fajar, ini doa pagi jam 5 pagi setiap hari Sabtu. Bapak Ibu kami mengundang Bapak Ibu semua untuk doa pagi melalui Zoom ya. Jadi ini tinggal klik linknya aja, terus bisa diikuti melalui HP. Doa malam setiap hari Selasa pukul 7 malam sampai dengan selesai melalui Zoom juga. Bisa langsung join juga ya, tinggal klik linknya. Next. Ini Komsel Joyful Families, temanya keuangan yang sehat. Hari Minggu 25 September jam 7 malam sampai jam 9. Pembawa sharingnya Ibu Zeni Aryani. Ibadah raya minggu depan ya ini. Minggu depan 25 September ini Ibu Gembala kita yang akan membawakan firman jam 9 pagi di tempat ini lagi. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir kembali. Sekolah minggu jam 9 pagi ya. Jadi ibadah raya disertai sekolah minggu di bawah. Next. Ibadah pemuda hari ini 19 September pukul 11 ya, atau setelah ibadah ini pembicaranya nanti Om Kaca lagi. Next, Minggu 25 September ada ibadah Fun Day. Ini ibadah pemuda kah? Iya, ibadah pemuda. Saya mengundang muda-mudi ya di tempat ini, boleh ajak teman-temannya juga untuk menyembah Tuhan bareng-bareng lagi. Komsel Joyful Youth setiap Sabtu di minggu kedua dan keempat jam 8 malam. Ini melalui Zoom. Untuk info lebih lengkap bisa tanya ke Cici Nova ya, ketua youth-nya. Next, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik Stefani 12 September, adik Ethan Michael, Bapak Chin Hendro, Ibu Stefani Stasia, adik Nathan, Bapak Yohanes BK. Ada yang hadir nggak? Nggak ada ya? Ada selamat ulang tahun, mungkin hadir di beda online. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Natal, Bapak Ibu nggak bosan-bosan ya diingetin untuk nabung, untuk bayar, termasuk Bapak Daud Yosua udah bayar belum? Nabung, bayar, konfirmasi secepatnya ya, jadi biar bisa dibayar juga ke tempatnya. Biayanya 225.000 per orang, itu udah disubsidi dari gereja. Bagi Bapak Ibu yang mau membawa sanak saudaranya yang bukan jemaat Joyful itu bisa membayar sebesar Rp450.000. Nah ini semuanya wajib sudah vaksin booster. Booster itu berarti kedua, bukan ketiga ya? Ketiga. Atau membawa rapid tes antigen atau PCR. Oh ini informasi yang sudah bayar ya? Oh ini iya daftar pesertanya kan ya? Iya, iya. Yang naik bis juga komitmen ya. Kalau naik bis ya naik bis, kalau enggak ya enggak. Karena nanti akan didenda ya Koriko ya. Oke, next. Oke, itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan dua kesaksian. Pertama dari Tante Erni, selanjutnya dari Om Daud ya. Saya undang Tante Erni. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan buat adik saya. Mungkin sebagian yang di sini udah ada beberapa yang kenal dengan adik saya ya, Edi gitu. Atau disebutnya Neng gitu. Dia laki. Nah, waktu 2 minggu yang lalu motornya hilang Bapak Ibu. Ini nanti saya kasih tahu nih malingnya. Iya. Oke. Ini jangan malingnya ntar dulu. Itu. Ya ntar. Jadi gini ya. Kalau Bapak Ibu punya duit 200 juta 1 M, hilang 12 juta udahlah gitu kan.
Tapi dia kan istilahnya tuh kerjanya cuma STNK doang sama orang. Jasa 100.000, 50.000, emang tuh anak bener deh. Dia tuh karakternya mirip saya, jujur orangnya kalau sama duit. Jadi gini, saya tuh kalau mau uang tuh, gue harus bener nih. Maksudnya karakter aku tuh pengennya jujur gitu. Ini anak jujur banget emang. Nah, ceritanya waktu itu mama saya kan orangnya heboh, nangis tuh. Neng, nih motornya hilang. Ya ampun Tuhan Yesus, ini anak gue gimana gitu. Biasa mama kan ya. Jadi dia istilahnya dia nangis gitu. Si Aninya juga udah sedih gitu kan. Karena Neng itu kan kupingnya nggak denger loh Bapak Ibu. Nih kenapa kuping dia nggak denger? Kalau pakai HP itu kan dia istilahnya nggak pernah pakai handsfree. Jadi HP-nya taruh di helm tuh. Dijepit, radiasi, kena saraf. Makanya itu kalau nggak mau radiasi HP maksudnya HP-nya tuh jangan dideket-deketin kuping gitu loh. Akhirnya kuping dia pertama nggak denger yang kanan, terus akhirnya ke kiri. Ini lagi didoain terus. Mama saya kalau doa, Bapak roh budak keluar dalam nama Yesus. Ya namanya seorang ibu itu. Seorang ibu kan, ya ampun kalau anak kita sakit aja, ya ampun lu jangan sakit deh, sakitnya pindahin ke mama aja kan, orang tua kayak gitu kan. Jadi didoain terus ya, gak ada yang mustahil lah. Gak ada yang mustahil gitu kan. Nah ceritanya 2 minggu yang lalu, wah heboh tuh di keluarga saya, motor si Neng hilang gimana nih. Jadi anaknya tuh yang namanya si Owen, pergi naik motor sama temennya, terus ada HP ditaruh di situ, STNK ditaruh di dalam motor, tiba-tiba kayak dihipnotis. Kok saya bilang kok bisa dihipnotis sih? Saya sampai orang Kristen nggak bisa loh harusnya gitu, saya kayak menghakimi gitu ya. Nggak bisa, dia nggak doa kali ini. Wah udah, enggak, kamu suka doa nggak bilangin tuh gitu-gitu. Biasa deh saya orangnya suka, kenapa nih suka terlalu cepat menghakimi gitu. Saya bilang Tuhan kenapa sih gitu, harusnya gak bisa dihipnotis loh dia gitu. Tapi udahlah saya bilang udahlah janganlah, gak tau lah Tuhan punya caranya gimana gitu. Akhirnya sedih gitu, stres dia. Stres gitu, dia pergi ke puncak juga dia mikirin motor dia katanya ya. Emang anaknya tuh suka gini loh, dia gak kaya banget Bapak Ibu, tapi dia demennya jalan-jalan mulu ke puncak. Walaupun dia minum kopi seharga 15.000, suka di Facebook saya lihat gitu. Kayaknya bahagia banget nih orang gitu kan. Temen gue aja yang punya duit 1 T, stresnya naujubillah min dzalik. Ini istilahnya yang tabungannya pas-pasan kok bahagia banget. Beda emang orang kalau di dalam Tuhan ya. Walaupun kupingnya rada gak denger gitu. Ya iyalah kan beda kan, kita anak-anak Tuhan punya shalom. Kata Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang kutinggalkan tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Nah itulah dahsyatnya kekristenan. Oke, next. Akhirnya nih ketemu nih Bapak Ibu. Jadi gini, ketemunya gimana caranya? Jadi si Ani punya adik tuh, siapa gitu namanya lupa tuh kemarin. Siapa Pak? Tetangganya Pak Rinton, oh bukan tetangganya Pak itu, Pak Chandra. Jadi dia punya adik ceritanya, dia ngeliat tuh di iklan-iklan Facebook. Dijual motor. Ini kayak motor cici gua nih si Owen gitu ya. Keponakan gua nih si Owen. Di mana Pak alamatnya? Oh saya di Parung itu tuh, di Bojong. Di Parung sana, Parung Panjang apa Parung mana gitu. Bukan di Bojong Kenyot, Parung Panjang. Apa Pak? Sasa Panjang. Nah akhirnya pas dia lihat, motor lu nomor berapa? B segini, wah ini dia nih. Langsung diteleponin, motor lu ada nih. Nah pas gitu kan adik saya ini kan di situ dia sekretaris RT lah ya. Walaupun orang Kristen tapi tetangganya itu baik-baik loh. Jadi tetangganya kompak. Jadi dia nih adik saya bawa pasukan nih tetangganya. Bawa pasukan. Mau ngambil motor itu dia punya pasukan loh. Emang kalau orang-orang istilahnya tuh kalau kompak tuh enak gitu ya sama tetangga ya. Akhirnya motornya itu dibawa nih satu kompi nih tetangga-tetangga dia ke tempat tuh yang penadahnya itu. Coba videonya mana? Ada suaranya nggak? Enggak sih, kalau saya nggak mau berarti bapak bawa aja emang hak bapak. Nah ini motornya Bapak Ibu 13 juta ini. Gitu juga udah ketemu alhamdulillah kan ini. Di Plaza Karawang. Saya larang gini.
pokoknya hari ini abang ini silakan motor ini bawa. Ya. Karena Memang hak dia. STNK, BPKB di rangka di mesin memang hak bapak ini. Motor ini silakan bawa, memang milik Coba dia. desain Terus dulu pakai abang ini kopi kukus. nanti urusannya sama orang babakan. Ya. Enggak sih kalau saya pun nggak mau berarti bapak, Pak. Bawa aja memang hak bapak. Saya pun belum merasa hilang gitu juga udah ketemu. Oke. Terus adik saya juga pinter. Dia ngomong gini, kan takutnya tuh yang jadi gini loh Bapak Ibu, penadahnya malingnya itu kerjasama sama polisi. Polisinya jadi digade-gadein tuh. Lumayan kan ada STNK-nya digadein 45 juta. Nah penadahnya ada. Akhirnya adik saya bilang, adik saya pinter nih, Bapak kalau kena pasal ini dipasal-pasalin tuh sama adik saya tuh. Takut dia karena dipasal-pasalin tentang polisi kan. Akhirnya terus sama tetangganya juga kan bawa satu kompi juga, orang kan secara psikologi takut kan. Akhirnya ya udah deh, daripada ntar dipasal-pasalin, dipenada, dipenjara, udah bawa aja tuh. Luar biasa Tuhan Yesus. Intinya di sini saya cuma bisa bilang, Bapak Ibu kekuatan doa itu dahsyat loh. Mama saya doain motor mulu kerjanya. Saya bilang udah biarin aja keluar rezeki mah pasti balik lagi, tenang aja. Si Ani juga Tuhan, motor hilang Tuhan. Di mana motor? Jadi setiap ada istilahnya gini, setiap dia kemana-mana dia ngeliatin motor orang mulu, sangkanya motor dia. Aku kesian banget dah. Cuman aku mah diam aja kan, karena kan memang di keluarga itu istilahnya saya yang cukup punya duit gitu ya. Tapi artinya begini, kalau ada saudara kita kesulitan atau apa, biarin aja dulu. Kalau dia udah mentok baru kita tolongin. Karena apa? Pada saat engkau orang kesusahan terus kita jangan jadi Tuhan dulu. Orang kan ada salibnya masing-masing. Jadi pada waktu dia mengalami proses, dia akan mengalami Tuhan dari setiap masalah. Di dalam masalah, di balik masalah itu pasti ada Tuhan. Amin. Nah, saya cuma mau ngasih tahu di sini bahwa, nah ini malingnya tuh dia tuh, penadahnya yang itu tuh. Jadi Bapak Ibu, bukannya kita menghakimi ya. Ini kalau adik saya bilang ini dia penadah nih. Jadi Bapak Ibu kalau ngeliat muka-muka gini hati-hati. Bukan itu. Ya. Jadi istilahnya di sini kita cuma mau ngasih tahu bahwa orang yang berdoa pasti ada harapan, amin. Di dalam nama Yesus itu, aduh Bapak Ibu saya mau ngomong apa ya, kekuatan doa itu kayaknya yang gak mungkin jadi mungkin. Itulah doa, orang Kristen tuh hebat gitu loh. Tuhannya hebat. Nah oke, waktu itu si Ani bilang motormu akan ketemu. Tapi dia gak percaya gitu. Akhirnya hari ini motor dia ketemu, puji Tuhan Bapak Ibu. Waktu beberapa hari ada suara bilang kamu akan melihat motor Genio lagi katanya gitu. Tapi dia gak percaya nih, dia nulis status dia tulis. Dia capture, akhirnya kemarin bener-bener motornya ketemu Bapak Ibu, amin. Secara logika, jarang kan kalau motor udah hilang ketemu, jarang kan ya Bapak Ibu. Emang kalau udah rezeki mah gak kemana-mana. Kita mau gimana, emang kalau udah rezeki kita mau udah dah. Bapak Ibu tenang aja, pasti dibalikin sama Tuhan, amin. Demikian kesaksian saya, biarlah Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu tetap berdoa dan di dalam nama Yesus pasti ada harapan, amin. Terima kasih. Pak Daud akan bawa satu pujian. Jangan-jangan ini pujian kemenangan buat motor nih. Terima kasih untuk WL Pia yang baik hati. Terima kasih. Saya juga kenal dari ibunya Erni, itu benar-benar kupingnya bukan sementara, tapi sudah saya dengar lama dan kita bawa doa dalam sehingga kupingnya bukan hanya sekedar tidak mendengar, tapi benar-benar tidak mendengar. Terima kasih Bu Erni. Kalau saat pagi hari ini saya sangat bersyukur dan terima kasih diberi kesempatan oleh Pia, WL, Ibu Pia yang baik hati. Terima kasih. Terima kasih di bulan September, di bulan 9 ini, saya tetap bersyukur dan terima kasih apapun yang terjadi, masalah, persoalan, problem, tantangan apapun, saya tetap bersyukur dan terima kasih karena ada kemuliaan yang kekal yang Tuhan Yesus telah siapkan bagi kita sekalian. Terima kasih.
Ya, saya mau naikkan satu pujian yang sudah ke-3 minggu ini, bukannya mudah sekali, tapi ini juga perjuangan sampai 3 minggu saya perjuangkan. Terima kasih kalau sampai saat ini saya diberi kesempatan untuk memuji, menaikkan pujian, satu pujian Mazmur kami ini, biarlah boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Pujian ini yang mengatakan indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Kita sekalian mengerti apa itu indah pada waktunya. Saat sekarang dan sampai pada waktunya pasti indah. Pasti kita memperoleh keindahan yang Tuhan Yesus telah siapkan bagi kita sekalian. Terima kasih. Saya akan coba pujian ini. Terima kasih. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan, hampa tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau dia akan lepaskan. Setiap keluhan dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Jangan pernah dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Manis pun lama telah terjadi, yang hilang takkan pernah terjadi. Tuhan yang tahu semua niat dalam hati, harap percaya hanya padanya. Tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia akan hapus air mata terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalan hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biar berlalu, jangan pernah disesali. Dia Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua tak terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya. Tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Lalu berserah dan tetap berserah. Naikkan syukur dalam doa, Yesus selalu ada. Tetap percaya, rancangannya indah pada waktunya. Menangis pun semua tak terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya. Tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapuskan air mata yang terluka.
Terima kasih, dua kesaksian yang luar biasa. Kita akan berdoa syafaat. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Om Pardo bisa pimpin kita dalam doa syafaat. Ya. Mari kita berdiri, Bapak Ibu. Kita akan naikkan doa syafaat kita. Mari kita satukan hati kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas lawatan Tuhan yang boleh kami rasakan saat ini ya Bapa. Terima kasih untuk hadirat Tuhan yang memberikan kami keteguhan, kekuatan Tuhan. Terima kasih atas pengharapan baru yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhanlah yang satu-satunya yang jadi penolong bagi kami. Tuhan kekuatan bagi kami di saat-saat kami lemah menghadapi berbagai persoalan hidup di dalam kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Engkaulah sumber satu-satunya kehidupan bagi kami. Penolong kami yang setia bagi kami ya Bapa. Saat ini kami juga bersyukur atas firman Tuhan yang telah meneguhkan kami Tuhan. Supaya kami boleh membawa dampak di dalam keluarga kami. Dimanapun kami berada Tuhan. Di lingkungan kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami ya Bapa. Biarlah urapan Tuhan senantiasa. Untuk kami boleh menjadi orang-orang yang membawa dampak. Karena Kristus telah hidup di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Allah Roh Kudus, supaya kami senantiasa memiliki hati yang bertobat ya Bapa. Bahkan lebih lagi Tuhan, kami boleh menghasilkan buah roh itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami boleh menampilkan karakter Kristus dimanapun kami berada. Bahkan kami Tuhan, Engkau utus menjadi saksi-Mu Tuhan. Menjadi garam, menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Berkat jasmani, rohani, berkat materi, semuanya Tuhan yang Kau sediakan bagi kami. Bahkan kesehatan, kekuatan, pengharapan baru. Tuhan begitu sempurnanya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati seluruh umat-Mu GB Joyful. Apapun pergumulan umat-Mu Bapa. Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga. Yang di dalam pergumulan berat Tuhan Engkau berikan pengharapan baru. Kami tidak akan pernah putus atas lagi Tuhan. Sebab Tuhan Allah kami dahsyat. Tuhan Allah kami penolong bagi kami. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat ya Bapa. Tuhan berkati Tuhan. Yang saat ini dalam kelemahan tubuh juga ya Bapa. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan, pemulihan Tuhan. Engkau berkati ya Bapa. Yang bergumul untuk pekerjaan Tuhan. Engkau berikan pekerjaan yang terbaik. Tuhan memberkati melalui pekerjaan. Memberkati Tuhan. Yang juga Tuhan mereka yang berusaha. Tuhan Engkau memberkati usaha mata pencaharian umat-Mu Tuhan di GB Joyful. Semuanya Tuhan apapun yang mereka lakukan. Biarlah mereka Tuhan ada urapan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pundi-pundi mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau membawa mereka lebih lagi ya Bapa. Supaya menjadi berkat di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah masyarakat dimanapun kami tinggal ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menjadi berkat bagi kami hari ini. Berkati hamba-Mu Bapak Kamaroso Rojali yang senantiasa Tuhan pakai. Engkau urapi Tuhan, berkati dalam usaha, pekerjaan, pelayanan. Bahkan Tuhan keluarganya Tuhan Engkau memberkati. Melalui hamba-Mu ini Tuhan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Nama Tuhan semakin dimuliakan Tuhan. Berkati Tuhan juga Tuhan. Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Hengki Sudiarto. Beserta Bapak Wakil Gembala Tuhan, Bapak Kamaroso Rojali Tuhan. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapak. Supaya Tuhan Engkau memberikan pewahyuan, visi misi yang daripada Tuhan untuk boleh mereka menggembalakan kami umat-Mu di GB Joyful ya Bapa. Menjadi umat yang dewasa di dalam Tuhan dan menjadi murid Kristus ya Bapa. Berkati seluruh jajaran kepengurusan di GB Joyful supaya setiap hamba-Mu yang melayani GB Joyful memiliki hati seorang hamba yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan setiap pelayanan kami Tuhan, apapun yang Tuhan panggilan kami Tuhan di dalam pelayanan ini, biarlah kami boleh bersahati bersama Tuhan untuk meninggikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Bahkan supaya jiwa-jiwa boleh datang untuk kami layani Tuhan yang Tuhan percayakan, Tuhan kirimkan boleh dilayani di GB Joyful Bapa. Berkati seluruh hamba-hamba yang melayani sepanjang hari ini. Biarlah setiap pelayanan kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan senantiasa Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami Tangerang Selatan yang kami cintai di mana kami tinggal ya Tuhan. Engkau memberkati dengan keamanan, ketertiban, bahkan suasana kondusif Tuhan. Engkau mencurahkan atas roh-Mu Tuhan atas Tangerang Selatan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Provinsi Banten beserta seluruh kabupaten
Kota Madi yang ada di seluruh Banten Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan ada di Banten Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati pemerintahan setempat. Supaya kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Meninggikan nama Tuhan senantiasa di provinsi ini ya Bapa. Bahkan Tuhan Engkau memberkati gereja-gerejamu di Banten ini Tuhan. Supaya boleh menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat atas provinsi Banten Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di mana kami tinggal Tuhan. Engkau melawat Indonesia Tuhan. Dan kami bawa senantiasa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah keamanan, ketertiban juga Tuhan Engkau mencurahkan atas Indonesia. Berkati Tuhan pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan supaya hikmat Tuhan ada pada mereka. Hati yang takut akan Tuhan ada pada mereka. Supaya mereka memiliki hikmat untuk membawa bangsa ini keluar dari segala persoalannya ya Bapa. Tuhan Engkau memberkati juga Tuhan persiapan pemilu yang akan diadakan Tuhan di tahun 2024. Tuhan Engkau mengurapi Tuhan. Tuhan munculkan pemimpin-pemimpin baru ya Bapa. Yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Supaya nama Tuhan ditegakkan. Bahkan kebenaran, keadilan Tuhan berani ditegakkan di tengah-tengah bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kami serahkan doa ini Tuhan. Semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Segala pujian. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal dan akhir dari segala. Yesus Engkau pujian kami. Sekali lagi segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Yang awal, yang akhir dari segala. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, dan akhir dari segala-galanya Tuhan. Biar Yesus yang menjadi pujian bagiku. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini. Terima kasih buat semua juga yang sudah Kau berikan buat kami. Biar firman yang sudah kami dengar terus menguatkan kami dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar setiap jemaat-jemaat-Mu dan kami semua akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau yang menyertai kami tiba di tempat ini. Kau juga pasti akan menyertai kami tiba di rumah kami tanpa kekurangan satu apapun. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan arahkan hati kita kepada Bapa kita yang di surga. Tuhanlah sumber segala berkat yang akan diberikan buat kami semua. Tuhan yang akan menyertai setiap pekerjaan dan usaha kami semua. Tuhan yang juga akan menyertai sekolah dan kuliah kami semua. Bahkan apapun yang kami kerjakan biar dibuat Tuhan Yesus berhasil. Berkat dan kasih karunia dari Tuhan menyertai kami. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kedua kalinya untuk mengangkat kita di awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Allahku dahsyat berkuasa.